Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi informa consent dan informa choice dalam layanan kesehatan dan layanan fisioterapi. Saya Jihanatika dan rekan-rekan saya, Farel Hanan, Priscilia Yulina, Habibah Izatunisa, Isnatania Farhatin. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke bab pertama, pendahuluan, latar belakang, yaitu setiap tindakan medis membutuhkan persetujuan pasien dan menghormati hak pasien atas pilihan kesehatan. Informed consent, persetujuan yang diinformasikan, dan informed choice, yaitu pilihan yang diinformasikan, menjadi hal yang sangat penting dalam layanan kesehatan, termasuk fisioterapi, karena keduanya melibatkan keputusan yang sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai prosedur atau perawatan yang akan dijalani. Untuk tujuan pedoman, menjelaskan konsep informa consent dan informa choice. Selanjutnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasarnya. Selanjutnya, menjelaskan perbedaan keduanya dan memberikan panduan bagi tenaga medis dan fisioterapis. Selanjutnya, ada ruang lingkup, fokus pada layanan kesehatan dan fisioterapi. Selanjutnya, teori dasar, perbedaan dan penerapan konsep, dan mencakup regulasi hukum yang relevan. Untuk dasar hukum dan etika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, hak pasien atas informasi medis, kemudian Permenkes, hak atas informasi dan pengambilan keputusan, dan kode etik fisioterapi, yaitu persetujuan wajib sebelum terapi. Lanjut, untuk pengertian informa konsen, yaitu persetujuan pasien setelah dijelaskan manfaat, resiko, dan alternatif. Harus sukarela dan sadar penuh. Fokus pada satu tindakan medis tertentu. Untuk pengertian informa choice, keputusan berdasarkan berbagai pilihan pengobatan, informasi lengkap tentang opsi, manfaat, dan resiko, menekankan kebebasan memilih dan pemahaman menyeluruh. Untuk perbedaannya, untuk informa konsen, yaitu persetujuan terhadap satu prosedur, penjelasan satu tindakan, dan fokus pada pelaksanaan dan tindakan. Kalau untuk informal choice, yaitu pemilihan dari beberapa opsi, informasi berbagai alternatif, dan fokus pada pengambilan keputusan. Untuk prinsip dasar, autonomi, hak pasien untuk memilih, keterbukaan, info jelas dan lengkap wajib diberikan, dan sukarela, tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Dan untuk bentuk persetujuannya ada yang tertulis, ditandatangani dalam dokumen resmi, ada yang dari berupa lisan, disampaikan secara verbal dan tersirat melalui tindakan. Selanjutnya, informed consent dalam layanan kesehatan umum. Informed consent diperlukan dalam kondisi normal sebagai persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien. Karena jika tanpa itu, maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Tata cara pemberian informed consent. Yang pertama, informed consent dilakukan sebelum tindakan medik dilakukan. Dua, memberikan informasi dan penjelasan tentang tujuan, efek samping, dan hasil yang diharapkan dari tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien atau wali yang sah. Yang ketiga, memberikan informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan. Yang keempat, memberikan informasi dan penjelasan tentang resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Kelima, memberikan informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan lain yang tersedia dan serta resikonya dari masing-masing tindakan tersebut. Keenam, memberikan informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan tersebut dilakukan dan apabila tindakan tidak dilakukan. Ketujuh, memberikan informasi dan penjelasan tentang perkiraan pembiayaan. Yang kedelapan, meminta pasien atau wali yang sah untuk mengulang penjelasan yang diberikan. Kesembilan, pasien atau wali pasien yang paling berwenang yang dapat menandatangani surat persetujuan atau penolakan informed consent. Kesepuluh,
Petugas memperhatikan privasi dan kerahasiaan informasi medik yang didapat. 11. Persetujuan atau penolakan tindakan ditandatangani oleh petugas dan saksi. 12. Dokumentasi dalam rekam medis atau lembar informasi, informate consent. Elemen yang harus disampaikan dalam informate consent antara lain diagnosis dan kondisi, tujuan tindakan, resiko dan komplikasi, alternatif terapi, hak untuk menolak, bentuk penolakan yang dapat dilakukan pasien seperti penolakan pemeriksaan atau tindakan, penundaan persetujuan, pembatalan persetujuan yang telah diberikan, lama persetujuan berlaku. Dokumen informat consent, dokumentasi informat consent dapat berupa persetujuan harus dicatat dalam rekam medis yang benar, baik dalam bentuk formulir bertanda tangan atau dokumentasi verbal yang disahkan. Formulir ataupun dokumentasi haruslah mencantumkan detail informasi yang diberikan, nama pemberi persetujuan, dapat pasien secara langsung atau diwakili keluarga, dan tanggal. Perlindungan hukum dan etik, peraturan informat consent apabila dijalankan dengan baik antara dokter dan pasien akan sama-sama terlindungi secara hukum. Tetapi apabila terdapat perbuatan di luar peraturan yang sudah dibuat tentu dianggap melanggar hukum. Dalam pelanggaran informat consent telah diatur dalam pasal 19 Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa informat consent dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan surat izin praktik. Baik, selanjutnya, informat consent dalam layanan fisioterapi. Adapun tujuan informat consent pada fisioterapi itu kurang lebih sama dengan nakes ataupun tenaga medis lainnya, yaitu memberikan informasi tentang kondisi atau diagnosis fisioterapi pasien dan memberikan pasien hak untuk memilih ataupun menolak penanganan yang akan kita berikan. Adapun dalam fisioterapi sendiri, situasi yang wajib untuk memiliki informat consent adalah situasi yang mengharuskan ada terapi manual yang melibatkan manipulasi tubuh, penggunaan modalitas fisik seperti panas atau dingin, ataupun elektroterapi yang menggunakan arus listrik untuk merangsang otot dan saraf. Selain itu, prosedur yang melibatkan teknik invasif atau yang mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun ada risiko terhadap kondisi medis pasien, itu juga sangat perlu informat consent. Selanjutnya, adapun prosedur pengisian formulir consent. Berdasarkan SOP pengisian informat consent dari RSUD Dr. Sudarso, garis besar prosedur pengisiannya yaitu yang pertama, pengisian identitas pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, alamat, hingga nomor kartu identitas sesuai dengan data pasien. Yang kedua, mengisi kolom tindakan sesuai tindakan medis yang akan diberikan. Ketiga, pengisian identitas berupa nama, usia, jenis kelamin, alamat, hingga nomor kartu identitas sesuai dengan data penanggung jawab yang kemudian akan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan, bisa pasien sendiri, pasangannya, ataupun orang tua dan keluarga. Selanjutnya, mengisi kolom rawat inap. Oke, selanjutnya. Yang kelima, mengisi kolom nomor rekam medis pasien sesuai nomor rekam medis pasien yang akan menerima tindakan medis. Yang keenam, mengisi kolom tanggal dibuatnya persetujuan dari tindakan medis tersebut. Yang ketujuh, mengisi kolom nama jelas dan tanda tangan terhadap saksi-saksi yang memberi kesaksian terhadap persetujuan tindakan medis. Yang kedelapan, mengisi kolom nama jelas dan tanda tangan dokter yang melakukan tindakan medis. 9. Mengisi kolom nama jelas dan tanda tangan yang membuat pernyataan persetujuan tindakan medis. Oke, selanjutnya. Adapun selanjutnya, contoh praktik fisioterapi yang sering memerlukan informat consent itu meliputi terapi manual, penggunaan modalitas fisik yang memiliki resiko bagi tubuh pasien, dan juga elektroterapi.
Dan untuk dokumentasi dan juga tanda tangan pasien, dokumentasi yang baik dan lengkap mengenai informed consent adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita sebagai fisioterapis. Setelah pasien memberi persetujuan, fisioterapis harus mencatat segala rincian mengenai penjelasan yang telah diberikan, termasuk terapi yang disetujui, resiko yang dijelaskan, serta pertanyaan yang diajukan oleh pasien. Selanjutnya, penjelasan-penjelasan ini kurang lebih mencakup tujuan dari terapinya, manfaat yang diharapkan dari terapi, risiko yang mungkin terjadi, alternatif intervensi fisioterapi lain jika memang ada, dan selain itu fisioterapi harus memastikan, yang pertama, harus menghindari istilah medis yang terlalu teknis dan memastikan bahwa pasien memahami setiap bagian dari informasi yang diberikan, karena pasien adalah orang awam. Yang kedua, pasien harus diberi kesempatan untuk bertanya, dan bahwa pertanyaan tersebut harus dijawab dengan lengkap dan memadai oleh fisioterapis. Yang ketiga, kita harus memberikan waktu yang cukup bagi pasien untuk bisa berpikir dan tidak memburu-burui pasien dalam memberikan persetujuan. Ya, selanjutnya. Adapun banyak faktor yang mempengaruhi pilihan pasien. Dikategorikan dalam yang pertama faktor internal, seperti latar belakang pendidikan, kepercayaan budaya, nilai-nilai pribadi hingga pengalaman hidup. Dan juga faktor eksternal berupa dukungan atau tekanan dari keluarga, kondisi sosial ekonomi pasien, ataupun cara komunikasi dari tenaga kesehatan yang akan memberikan informed consent. Lalu, untuk tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberi pilihan, tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan dengan akurat, jujur, dan netral. Tenaga kesehatan juga berperan sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh kasus dan simulasi bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya ada informed choice dalam layanan kesehatan, bab 5, definisi dan relevansi dalam hak pasien. Informed choice merupakan proses di mana pasien membuat keputusan terkait perawatan kesehatannya berdasarkan informasi yang lengkap, jelas, dan dipahami sepenuhnya. Konsep ini menekankan pentingnya otonomi pasien, yang berarti pasien memiliki hak untuk menentukan pilihan sendiri tanpa tekanan eksternal. Proses pengambilan keputusan oleh pasien ada yang pertama, tenaga kesehatan menyampaikan seluruh pilihan terapi termasuk risiko, manfaat, dan alternatifnya. Yang kedua, pasien harus diberi waktu dan kesempatan untuk memahami informasi, mengajukan pertanyaan, dan mempertimbangkan. Yang ketiga, pasien yang membuat keputusan secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pilihan pasien ada dua, yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi latar belakang pendidikan, kepercayaan budaya, nilai-nilai pribadi, pengalaman hidup sebelumnya. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi dukungan atau tekanan dari keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan cara komunikasi tenaga kesehatan. Selanjutnya ada tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberi pilihan. Tenaga kesehatan bertanggung jawab memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan secara akurat, jujur, dan netral. Tenaga kesehatan juga berperan sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ada contoh kasus dan simulasi bisa dibaca. Selanjutnya, bab 6, informed choice dalam fisioterapi. Implementasi konsep informed choice di klinik atau rumah sakit. Implementasi informed choice dilakukan melalui prosedur standar operasional (SOP) yang memastikan setiap pasien mendapat informasi tentang diagnosis, prognosis, berbagai pilihan intervensi terapi, tujuan terapi, dan potensi resiko. Peran fisioterapis dalam memberi alternatif terapi adalah fisioterapis harus mampu menjelaskan berbagai pendekatan seperti terapi manual, latihan terapeutik, elektroterapi, dan kombinasi antar modalitas. Lalu edukasi pasien tentang pilihan terapi
Edukasi harus disesuaikan dengan latar belakang pasien, baik dari sisi bahasa, tingkat literasi kesehatan, maupun budaya. Teknik komunikasi mencakup penggunaan media cetak brosur, video edukatif, atau diskusi interaktif selama konsultasi. Selanjutnya, ini ada contoh pasien memilih antara latihan terapi versus terapi. Jadi fisioterapis harus menjelaskan bahwa latihan terapeutik dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk fungsi otot. Lalu ada, pokoknya harus menjelaskan, lalu setelah itu pasien bisa memilih latihan terapeutik tersebut. Selanjutnya ada evaluasi dan dokumentasi pilihan pasien. Dokumentasi mencakup informasi yang diberikan, pertimbangan pasien, keputusan akhir, serta konfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil secara sukarela. Dokumentasi yang baik tidak hanya memenuhi standar etik dan legal, tapi juga membantu dalam evaluasi keberhasilan terapi dan komunikasi antar tenaga kesehatan di masa depan. Selanjutnya, berikutnya ada tantangan etika dan aspek hukum. Yang pertama, kendala dalam penerapan di lapangan informed consent dan informed choice sering menghadapi tantangan seperti yang pertama, kurangnya pemahaman pasien, kedua, hambatan komunikasi, ketiga, tekanan waktu, keempat, keterbatasan sumber daya. Kemudian ada hak anak, disabilitas, dan pasien tidak kompeten. Yang pertama ada hak anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilibatkan dalam keputusan kesehatan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kemudian ada pasien dengan disabilitas, itu prosesnya itu harus dilibatkan menggunakan alat bantu komunikasi. Yang terakhir ada pasien tidak kompeten. Dalam kasus pasien yang tidak mampu membuat keputusan sendiri, proses pengambilan keputusan harus melibatkan wali atau keluarga. Kemudian ada persetujuan dari keluarga atau wali, ada peran keluarga atau wali, kemudian ada konflik kepentingan. Next. Bab 8 ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan, informed consent dan informed choice adalah elemen penting dalam layanan kesehatan yang menjunjung tinggi otonomi pasien dan transparansi. Kemudian ada implementasi yang efektif memerlukan pemahaman mendalam dari tenaga kesehatan, dukungan manajemen, dan keterlibatan pasien. Kemudian ada tantangan seperti hambatan komunikasi, keterbatasan waktu, dan kurangnya sumber daya harus diatasi untuk memastikan proses ini berjalan optimal. Kemudian ada rekomendasi implementasi di fasilitas kesehatan. Yang pertama, pelatihan tenaga kesehatan. Kedua, penggunaan alat bantu edukasi seperti mengembangkan materi seperti itu, brosur untuk mendukung pemahaman pasien. Ketiga, ada evaluasi berkala. Keempat, ada kebijakan yang mendukung, yaitu mengintegrasikan informed consent ke dalam SOP fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ini referensi dari materi yang kami sampaikan pada kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.